Shalom, puji Tuhan boleh kembali menyapa sahabat-sahabat yang berada di rumah di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami senang boleh berbagi dengan saudara-saudara dan kami terus mendorong kita untuk dengan tekun mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita masing-masing sebelum menyaksikan program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan tema Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Suci. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan hadirat-Mu, pertolongan-Mu, tuntunan-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan bahwa tayangan ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita coba mendalami ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Lalu kemudian yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Kami mengharapkan saudara akan terus bertahan sampai di penghujung dari program ini. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah. Penulis pelajaran Sekolah Sabat telah memilih beberapa ayat atau perikop. Yang pertama, Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 adalah tentang pekabaran 3 malaikat yang menjadi fokus pelajaran triwulan ini. Merupakan amaran terakhir kepada dunia sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Kejadian 22 ayat 12, di sini Abraham rela mengorbankan anaknya sebagai pernyataan bahwa dia takut akan Allah. Pengkhotbah 12 ayat 13. Bukti bahwa kita adalah orang yang takut akan Allah yaitu ketika kita menuruti perintah-perintahnya dan ini adalah kewajiban dari semua orang. Kita ke perjanjian baru, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ayat ini mengajarkan bahwa sebagai orang percaya kita harus fokus pada hal-hal yang ada di atas, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan sorga dan bukan pada hal-hal duniawi. Kita harus mengubah pola pikir kita dan sikap kita agar kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian Ibrani 12 ayat 1 dan 2, ayat ini mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan tekun dan dengan percaya kepada Yesus yang akan memimpin kita ke sorga. Kita harus menyelesaikan perlombaan hidup kita dengan cara yang benar, menempuh rintangan-rintangan dan ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus 3 ayat 16-17, ayat ini mengajarkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan oleh karena itu kita harus merawatnya dengan baik agar tidak dirusak oleh dosa. Kita harus menjaga agar diri kita tetap bersih dari dosa dan menghindari perilaku yang merusak tubuh kita serta tubuh orang lain. Nah, selanjutnya kita mencoba melihat judul dari pelajaran pekan ini. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Apa yang dimaksud dengan takut? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut itu bisa memiliki beberapa arti. Yang pertama merasa gentar atau ngeri. Yang kedua takwa, segan dan hormat. Lalu yang ketiga artinya tidak berani. Dan yang keempat artinya gelisah atau khawatir. Nah, di dalam konteks pelajaran kita, takut di dalam konteks ini lebih cocok kepada arti yang kedua tadi. Yang artinya takwa, segan dan hormat yang ada hubungan dengan penyembahan. Kata Yunani dari kata takut ini adalah phobeo yang artinya respect atau reverence, hormat di dalam konteks penyembahan. Kalau begitu apa makna kata takut di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini? Di dalam konteks buku Wahyu, di mana terjadi pertentangan yang besar antara Kristus dan setan, Mikael dan sang naga, maka seluruh dunia akan terlibat dan harus memilih apakah akan takut kepada Allah ataukah takut kepada ancaman dari setan dan agen-agennya pada akhir zaman. Nah, siapa yang dimaksud dengan Allah di dalam konteks ini? Karena bisa saja mungkin ada Allah yang lain. Kalau kita lihat di dalam konteks Wahyu 14 ayat 7, Wahyu 14 ayat 7 di sana dikatakan, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi jelas di sini merujuk kepada Allah pencipta yang sebenarnya sudah dijelaskan di Kejadian 1 ayat 1, yaitu Elohim, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, selanjutnya frase kedua yaitu kata muliakan. Apa arti muliakan dan mengapa harus memuliakan?
Secara kata sifat, kata memuliakan itu artinya terhormat, terkemuka, termulia, terpuji, tertinggi, terutama. Namun secara kata kerja, memuliakan artinya mendewakan, mengagungkan, mengkultuskan, meninggikan, menjuakan, menjunjung tinggi, menyembah, dan merayakan. Nah, di dalam konteks ini perlu untuk memuliakan Allah karena Allah adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Dia adalah sumber segala kebaikan dan kasih karunia dan yang memberikan keselamatan bagi umat manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Di dalam Wahyu 14 ayat 7, malaikat menyerukan kepada semua orang untuk memuliakan dia dan memberikan kepada dia hormat karena saat penghakimannya telah tiba. Dengan memuliakan Allah, kita mengakui kebesaran dan keagungannya, serta bersedia untuk tunduk dan patuh kepadanya. Ini juga menunjukkan rasa hormat dan penghormatan kita terhadap Allah yang seharusnya terus kita lakukan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Inilah bagian pendahuluan yang akan menolong kita untuk masuk lebih dalam mendalami pelajaran pekan ini. Terima kasih pendeta, dan saat ini kita datang pada pokok diskusi yang selanjutnya, yaitu takut akan Allah. Sebenarnya apa arti dari takut akan Allah? Dan dalam hal apa kita disebut takut akan Allah? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, takut atau kata takut ini di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 diambil dari kata Yunani yaitu phobeo. Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 827 mengomentari akan hal ini. Di sana dikatakan, phobeo di sini digunakan bukan dalam arti ketakutan kepada Allah, tetapi dalam arti datang kepadanya dengan rasa hormat dan kagum, dan kata ini menyampaikan pemikiran tentang kesetiaan mutlak kepada Allah, penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Nah, Mark Finley, penulis pelajaran sekolah sahabat kita, meringkaskan paling sedikit ada 4 hal tentang hal ini. Yang pertama, takut akan Allah berarti kesetiaan mutlak kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, takut akan Tuhan berarti penyerahan penuh kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan berarti pikiran yang berpusat pada Tuhan dan bukan berpusat pada diri sendiri. Dan yang keempat, takut akan Tuhan berarti menjadikan Tuhan yang terutama dalam pemikiran kita dan meninggalkan keegoisan dan keangkuhan kita. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa kita harus takut kepada Tuhan? Bukankah Dia adalah Allah yang mengasihi dan penyayang? Nah, saudara-saudara, setelah kita melihat arti kata dari takut tadi, maka tentu takut akan Tuhan ini adalah respon kita kepada Tuhan yang adalah pengasih. Oleh karena itu, ada 4 alasan mengapa kita harus takut kepada Allah di dalam konteks ini. Yang pertama, kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena itu akan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, seorang teolog yang pertama, J.I. Parker, mengatakan bahwa kesalehan dan kegaguman berada di hati dari semua agama yang benar. Artinya adalah takut akan Tuhan berarti mendekati Tuhan dengan kerendahan hati, penyerahan, kekaguman. Yang ini semua dapat membantu kita mengalami kasih Tuhan yang lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan mengapa kita harus takut akan Tuhan, karena kita mau mengakui kekudusan dan kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. John Piper, seorang teolog Kristen, mengatakan bahwa inti penyembahan yang jujur adalah menghargai dan memuji keagungan, kekudusan, dan kuasa Tuhan yang persisnya adalah takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, takut akan Tuhan membantu kita untuk memahami kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang membantu kita untuk menghargai kedalaman kasih-Nya. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita harus takut akan Tuhan adalah kita mau mengakui keadilan Tuhan. Ya, keadilan Tuhan. Teolog yang bernama R.C. Sproul mengatakan bahwa kasih-Nya tidak meniadakan keadilannya. Artinya bahwa takut akan Tuhan berarti kita mengakui bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi dan bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita. Kemudian yang terakhir, mengapa saya harus takut akan Tuhan?
karena saya mau hidup menyenangkan Tuhan. John Stott mengatakan bahwa takut akan Tuhan bukan hanya masalah gemetar di hadapannya, tetapi hidup dengan cara yang menyenangkannya. Saudara, takut akan Tuhan berarti kita mentaati perintahnya, kita melayani sesama, dan menggunakan karunia bakat kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, berbicara tentang takut akan Allah, bagaimanakah kita kemudian menunjukkan bahwa kita sedang dalam posisi takut akan Allah? Menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan tadi, menurut Ranko Stefanovic dalam bukunya Revelation of Jesus Christ, Commentary on the Book of Revelation, edisi yang kedua halaman 432, di sana dia katakan, konsep takut akan Allah juga membawa sebuah pesan untuk menghormati Allah secara serius dalam kehidupan dengan mengikuti Dia dan menuruti perintah-perintahnya. Ajakan untuk serius, penekanan dari saya. Jadi Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan menurut Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Hal ini menunjukkan sebuah hubungan dengan Allah dan penyerahan yang penuh kepada kehendaknya. Ketika seseorang takut akan Allah, dia menghidupkan sebuah kehidupan yang memuliakan Allah melalui memelihara perintah-perintahnya. Jadi memuliakan Allah adalah suatu hasil sesudah takut akan Allah. Nah, dari apa yang disampaikan di sini, kita boleh mendapatkan gambaran tentang bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sedang dalam posisi takut akan Allah. Yang pertama, memuliakan Allah. Seseorang yang berada dalam posisi takut akan Allah pasti akan selalu memuliakan Dia. Entah dia makan, minum, atau melakukan segala sesuatu yang lain. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam memuliakan Tuhan paling tidak ada dua hal. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbeda dengan apa yang dikatakan dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi harus dekat dengan Kristus, tinggal di dalamnya dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kemudian yang kedua, memuliakan Allah dengan melakukan perbuatan kasih yang baik. Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, hal yang kedua untuk menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam posisi takut akan Tuhan adalah beriman dan menyerahkan diri kepada kehendak-Nya. Keluaran 14 ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa kita sedang takut akan Tuhan, yaitu mengasihi Allah, menyembah Dia dan menuruti perintah-perintahnya. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Kemudian ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan yang terakhir adalah menjauhkan diri dari segala kejahatan. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi orang yang memiliki hikmat adalah orang yang menjauhkan dirinya dari berbuat sesuatu yang jahat. Hal ini sama dengan Mazmur 111 ayat 10. Dan kalau kita melihat kehidupan Ayub yang saleh, yang dipuji oleh Allah dalam ayat 1 Ayub 1 ayat 1 dan 8 dikatakan di sana bahwa dia saleh dan menjauhi kejahatan. Jadi inilah bagaimana kita boleh menunjukkan kita dalam posisi takut akan Tuhan. Nah sekarang apa resikonya jika kita tidak berada dalam posisi takut akan Tuhan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja? Pekabaran 3 malaikat adalah sebuah panggilan terakhir kepada pertobatan. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada dunia untuk memilih beriman kepadanya dan menerima kasih karunia-Nya. Dan kalau kita melihat konteks Wahyu pasal 14, maka pekabaran, panggilan atau peringatan ini adalah panggilan yang menjangkau semua bangsa, suku, bahasa dan kaum. Artinya semua orang harus membuat pilihan yang sadar pada akhirnya atau secara sengaja. Dan pada akhirnya ada orang-orang yang sengaja atau secara sadar memilih untuk tidak mau bertobat dan tidak takut akan Allah. Dan itu digambarkan di dalam Wahyu pasal 16 ayat 9 dan ayat yang ke-11. Dan manusia dihanguskan oleh api yang dahsyat.
dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Resiko bila kita tidak dalam posisi takut akan Allah adalah kita akan menerima cawan murka Allah. Wahyu 16 ayat yang pertama. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ini jugalah yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-10. Ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba Allah. Jadi barang siapa yang telah mendengar amaran untuk takut akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, haruslah bertobat dan mengambil posisi sikap untuk takut akan Allah serta memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita lihat kata muliakanlah Dia. Mengapa Allah itu harus dimuliakan? Oleh karena memuliakan Allah merupakan 3 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, memuliakan Allah itu adalah bentuk syukur dan pengakuan atas segala yang telah Dia berikan kepada kita. Yang kedua, memuliakan Allah artinya bersyukur memuliakannya, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan sementara nikmati di dalam hidup ini itu berasal dari tangannya. Dan yang ketiga, memuliakan Allah artinya kita tidak dapat hidup dan bertahan tanpa bantuan dan kasih-Nya. Allah sebagai sustainer, sebagai penopang dalam kehidupan kita, hari demi hari, jam demi jam, bahkan detik demi detik. Itulah makna memuliakan Allah. Kesimpulannya, memuliakan Allah itu penting di dalam konteks Wahyu 14 ayat 6-7. Karena ini menunjukkan rasa hormat, pengakuan, dan syukur kita terhadapnya sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Kita harus terus memuliakan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, bagaimana cara kita dapat memuliakan Allah? Ada Alkitab memberikan beberapa cara-cara praktis di mana kalau kita melakukannya, kita sementara memuliakan Allah. Yang pertama, menyediakan waktu untuk Tuhan dan menjalin hubungan yang erat dengannya. Pada waktu yang Dia tentukan, yaitu pada hari Sabat, dan waktu terbaik yang kita sendiri pilih atau yang kita tentukan. Yang kedua, dengan cara menaati perintah-perintahnya dan menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Yang ketiga, dengan melayani orang lain dan menjadi pengaruh yang positif di dunia ini. Yang keempat, kita dapat memuliakan Allah dengan cara mengelola harta kekayaan kita dalam cara-cara yang berkenan kepadanya. Dan yang kelima, memuliakan Allah berarti mengakui kedaulatannya dan memberikannya kemuliaan yang layak baginya dalam semua aspek kehidupan kita. Waktu saya, harta saya, tenaga saya, hobi saya, selera saya, semuanya saya serahkan oleh karena saya percaya Dia berdaulat di dalam kehidupan saya. Mrs. Ellen White di dalam manuskrip tanggal yang ke-16 tahun 1890 pernah mengatakan, memuliakan Allah berarti menyatakan karakternya di dalam diri kita. Dan dengan demikian membuat Dia dikenal, dan dengan cara apapun kita memperkenalkan Bapa atau anak, kita sementara memuliakan Allah. Jadi apapun caranya, baik lewat tingkah laku kita maupun lewat pengajaran kita, lewat khotbah kita, kalau kita memperkenalkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, maka kita sebenarnya sementara terlibat di dalam usaha untuk memuliakan Allah. Terima kasih pendeta. Dan selanjutnya kita akan melihat sebenarnya apa tujuan yang akan kita capai jika kita takut akan Tuhan dan kita memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pelajaran sekolah Sabat kita dapat melihat jika tujuan yang akan dicapai dari mereka yang takut akan Allah dan memuliakan Allah adalah kemenangan. Nah, saudara, kata kemenangan ini muncul 11 kali dalam kitab Wahyu. Dan kemenangan ini adalah tujuan, ini adalah goal yang ingin kita capai karena kita takut dan memuliakan Allah. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7 di sana dikatakan seperti ini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya
dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ini kata-kata yang diucapkan ke Allah ketika dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega, ketika dia datang pada peristiwa ketika kita diselamatkan di dalam kerajaan surga. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 890, di sana dikatakan, kata menang di sini artinya terus-menerus menaklukkan atau terbiasa menaklukkan. Orang Kristen hidup dalam kehidupan yang berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus. Ia mungkin saja melakukan kesalahan, tetapi kehidupan normalnya menunjukkan gambaran pertumbuhan rohani. Artinya menang di sini artinya kita memiliki kemenangan rohani, pertumbuhan rohani yang terjadi selalu terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kira-kira apa pahala bagi mereka yang takut akan Allah dan memuliakan Allah? Dan sebaliknya, jika kita tidak takut akan Allah dan memuliakan Allah, apa resiko dari tindakan kita ini? Baik, yang pertama, kita lihat konteks kemenangan di dalam Wahyu pasal 21 tadi. Dengan kata lain, kita dapat melihat ada pahala yang dapat kita miliki jika kita takut akan Allah dan memuliakan Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama adalah kemenangan saat ini. Artinya apa? Artinya kita akan memiliki pertumbuhan rohani yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kemenangan-kemenangan di dalam setiap peperangan iman, di dalam setiap pencobaan, dan dalam setiap problem-problem yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kemenangan di masa yang akan datang. Artinya kita memperoleh upah di dalam kerajaan surga. Jadi ada dua hal, upah atau hasil jika kita takut akan Allah dan memuliakan Dia, yaitu kemenangan saat ini, kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan pertumbuhan rohani, dan di masa yang akan datang, kita akan memperoleh upah, yaitu Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi anaknya. Nah, bagaimana jika kita tidak tunjukkan rasa takut kepada Allah? Nah, ada beberapa poin yang ingin kami bagikan kepada saudara jika kita tidak menunjukkan rasa hormat atau takut kepada Allah. Yang pertama adalah hilangnya rasa hormat dan kerendahan hati. J.I. Parker berpendapat bahwa jika seorang Kristen tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, mereka dapat menjadi sombong dan kehilangan rasa hormat dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pertobatan dan kurangnya kemauan untuk tunduk pada kehendak Allah. Yang kedua, kalau saya tidak takut akan Allah dan memuliakan Allah, ada yang akan terjadi, yaitu resiko ketidaktaatan. Kita tidak akan mengalami ketaatan dalam kehidupan kita. John Piper mengatakan jika takut akan Tuhan sangat penting untuk ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Ini sangat penting. The remnant atau umat yang sisa ini adalah mereka yang memiliki ciri khas, yaitu menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau kita tidak memiliki akan hal ini, maka kita bisa memiliki resiko untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Tanpa rasa takut akan Tuhan yang benar, maka orang Kristen tidak akan mematuhi perintah Tuhan dan kemudian akan mengabaikan kehendaknya, dan hal ini akan mengarah pada kemerosotan rohani dan moral. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah terpisah dari Allah. Ellen White mengatakan dalam buku The Desire of Ages halaman 306 bahwa takut akan Allah berarti kita harus memiliki rasa hormat yang dalam kepadanya, rasa kagum yang akan membuat kita taat kepadanya. Mereka yang tidak takut akan Allah tidak akan menaatinya dan pada akhirnya akan memisahkan diri darinya. Nah, kita berpindah kepada poin penting dari ayat inti kita, yaitu Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kalau kita melihat secara keseluruhan kitab Wahyu 14, maka konteks ayat inti ini adalah tentang panggilan terakhir untuk pertobatan. Sebelum penuaian atau boleh dikata sebelum penghakiman terakhir Allah berlaku dan kemurahan Allah tidak tersedia lagi. Nah, menurut Ranko Stefanovic dalam buku yang sama yang tadi saya sebutkan, Wahyu pasal 14 ayat 12 serta 13 adalah saat di mana Yohanes menyampaikan karakteristik dari umat-umat Allah yang berada pada akhir zaman dan juga jaminan kemuliaan
masa depan yang tersedia bagi mereka kelak. Penghakiman terakhir yang dimaksud di sini adalah peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi amaran ini diberikan tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana akan ada krisis yang datang bagi umat Allah yang setia, yaitu bagi umat yang sisa menurut konteks Wahyu. Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 823 mengatakan konteks ini memberikan perhatian pada pergumulan yang menakutkan dengan binatang dan patungnya itu. Segala upaya akan dilakukan untuk memaksa umat yang sisa untuk bergabung dengan gerakan yang dijalankan oleh binatang yang kedua, termasuk di sana ada ancaman pemboikotan serta kematian yang tertulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 17. Nah, pada saat yang sama, iblis akan bekerja dengan segala tipu daya kefasikan sehingga terlihat seolah-olah kuasa Allah dinyatakan dalam gerakan tersebut. Melalui semua ini, umat sisa yang setia dengan teguh bertahan dan menjaga integritas mereka. Nah, kemudian ada kalimat yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Apa di sana yang dimaksud dengan yang penting? Lebih penting dari hal biasa apakah yang dimaksud ini? Frase yang penting di sini dalam bahasa Inggris here is menandakan adanya krisis yang terakhir yang berbeda daripada biasanya atau sebelum-sebelumnya. Ketika sebagian besar orang di dunia berpihak pada penipuan iblis, di lain pihak ada umat-umat Allah yang sisa di akhir zaman, digempur dengan segala ajaran-ajaran yang palsu, serangan oleh konfederasi agama, dan diancam oleh kekuatan sipil. Namun mereka tetap setia, teguh dalam pendirian mereka kepada Allah. Jadi ini bukanlah saat krisis yang biasa, namun terjadi tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, dan intensitasnya adalah yang paling tinggi. Kemudian penekanan lain dari yang penting di sini adalah walaupun dalam penderitaan dan ancaman, umat yang sisa itu tetap setia kepada Kristus. Mereka tetap memelihara hubungan yang berkelanjutan dengan Kristus dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun di dunia ini yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama menurut Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Nah, kemudian siapakah yang dimaksud dengan orang-orang kudus? Kemudian bagaimanakah bisa menjadi kudus? Orang-orang kudus di sini adalah umat yang sisa. Mereka yang bertahan setia dalam segala keadaan. Dan ciri-cirinya adalah mereka memelihara hukum Allah dan iman kepada Yesus menurut ayat yang ke-12. Atau bisa jadi referensi dari Wahyu 12 ayat 17 adalah mereka yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Wahyu 14 ayat 4 dan 5 menjelaskan atau mendefinisikan siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka itu tidak bercela. Kemudian di dalam doa Yesus yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, bagaimana sehingga mereka boleh dikuduskan? Yesus katakan di sana, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Untuk boleh menjadi kudus, kita harus dikuduskan oleh kebenaran firman Allah. Kemudian Roma 1 ayat yang ke-7 dan 8. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Untuk boleh menjadi kudus harus iman, ada iman kepada Yesus Kristus dan dijadikan kudus. Dan bagaimana iman itu dimanifestasikan? Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11 dan 14 katakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi membasuh diri kita di dalam darah anak domba Allah boleh menguduskan kita. Nah, kemudian ketekunan dalam hal apa yang dimaksud di sini? Ketekunan di dalam mengikuti kebenaran dan hidup dalam iman kepada Yesus. Dikatakan mereka setia kepada Tuhan mereka, siap untuk mengalami kehilangan, menderita kesusahan fisik, dan bahkan siap menanggung kematian itu sendiri demi mempertahankan hubungan mereka dengan Allah. Bertekun dalam integritas iman kepada Allah.
Ingat Nyonya White katakan di dalam buku Education halaman 57, kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke kutub. Manusia yang mau berdiri untuk kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Inilah tipe ketekunan di dalam kebenaran dan iman kepada Allah. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita menyoroti frase yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apa sebenarnya perintah yang dimaksud di dalam konteks ini? Apakah hanya 10 hukum saja? Atau mungkin yang lain? Nah, kalau kita melihat karena hukum itu kekal, maka Wahyu pasal 14 ayat 12 ini juga merujuk kepada 10 perintah Allah. Di dalam buku The Great Controversy halaman 434, di sana dikatakan, hukum Allah di tempat kudus di sorga adalah hukum asli yang agung, di mana ajaran-ajaran yang tertulis di atas loh-loh batu dan dicatat oleh Musa di dalam Pentatuk adalah sebuah transkrip yang tidak berubah. Mereka yang sampai pada pemahaman akan poin penting ini dengan demikian dituntun untuk melihat karakter hukum ilahi yang sakral dan tidak berubah. Mereka melihat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, kekuatan dari perkataan Juru Selamat. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, Matius 5:18. Hukum Allah yang merupakan penyataan kehendaknya, transkrip dari karakternya atau salinan tabiatnya, harus bertahan selamanya sebagai saksi yang setia di sorga. Tidak ada satu perintah pun yang dibatalkan, tidak ada satu iota atau satu titik pun yang akan diubah. Kata pemazmur, untuk selama-lamanya ya Tuhan firman-Mu tetap di sorga, semua perintahnya adalah pasti, semuanya tetap teguh untuk selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 89 dan 111 ayat 7 dan 8. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perintah-perintah Allah di sini bukan hanya sekedar 10 hukum yang tertulis, bukan hanya sekedar huruf-huruf hukum Taurat, tetapi karakter Allah, salinan tabiat Allah yang dihidupkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah maknanya kita menuruti perintah Allah. Selanjutnya di dalam buku Our Highest Calling halaman 345, di sana dikatakan tentang identitas mereka yang menuruti perintah Allah ini. Siapakah mereka? Umat pilihan Allah, mereka yang di dunia ini telah memberikan kesaksian tentang kesetiaan mereka. Siapakah mereka? Mereka yang telah menaati perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan garis bawahi, mereka yang telah memiliki Dia yang tersalib sebagai juru selamat mereka. Jadi jelas di kutipan yang kedua ini, artinya mereka ini yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka, percaya kepada salibnya yang membawa keselamatan kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Yesus? Bagaimana bukti kita melihat bahwa orang itu sementara beriman kepada Yesus? Nah, secara tata bahasa Yunani, kata faith of Jesus atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, iman kepada Yesus, dapat diterjemahkan minimal 2 hal. Yang pertama, iman di dalam Yesus, atau yang kedua artinya imannya Yesus. Nah, kalau kita mengambil terjemahan yang kedua ini, maka kita perlu belajar bagaimana Yesus itu beriman semasa hidupnya di atas dunia ini. Minimal ada 2 yang saya mau bagikan. Yang pertama, Yesus itu dia berpegang kepada doktrin yang dipercaya dan diajarkannya. Apa yang diajarkan itu yang dia hidupkan. Yang kedua, dia berserah kepada rencana ilahi sekalipun itu bertentangan dengan kemauannya. Pada waktu dia berada di Taman Getsemani, dia sempat berdoa dengan mengatakan, "Jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tetapi oleh karena imannya kepada Allah, dia percaya apa yang diatur oleh Allah, sekalipun itu bertentangan atau tidak sesuai dengan kemauannya. Frase iman kepada Yesus dapat memiliki interpretasi yang berbeda, tergantung pada konteks agama dan teologisnya. Namun, di dalam sebagian besar tradisi Kristen, frase ini merujuk kepada keyakinan bahwa Yesus itu memiliki iman yang unik dan patut diteladani, yang harus ditiru
oleh para pengikutnya. Nah, dalam hal ini memiliki iman kepada Yesus, manifestasinya adalah orang percaya harus, satu, memiliki kasih, yang kedua, memiliki kebijaksanaan dalam hidup, yang ketiga, merasakan kuasa Allah seperti yang Yesus lakukan dan menjalani kehidupan yang taat dan melayani Allah dan melayani sesama. Itulah manifestasi bahwa saudara dan saya sementara memiliki imannya Yesus. Hal ini melibatkan penerimaan ajaran dan teladan Yesus sebagai panduan utama di dalam kehidupan seseorang. Inilah yang akan menolong saudara dan saya untuk tetap setia, bukan hanya beriman kepada Yesus, tetapi juga memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya di dalam ayat ini, siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang kudus? Apakah ini merujuk kepada orang yang beragama Advent atau merujuk kepada organisasi Advent? Dan kemudian kita akan melihat apa dasar dari argumen tersebut. Nah, saudara, yang pertama-tama kita melihat bahwa orang-orang kudus yang muncul di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 ini, kalau kita baca buku yang ditulis oleh Ranko Stefanovic, sebuah komentator tentang buku Wahyu, Revelation of Jesus Christ, halaman 464, di sana merujuk pada keturunan yang sisa. Ya, orang-orang kudus di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 ini merujuk kepada keturunan yang sisa dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 yang diperangi oleh ular tua itu. Di mana keturunan yang sisa ini atau the remnant ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, the remnant ini mereka muncul setelah masa 1260 tahun. Ya, yaitu masa kegelapan, masa penganiayaan, atau bisa dikatakan pergerakan ini muncul setelah tahun 1798 di mana masa kegelapan itu berakhir. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah mereka ini menuruti hukum-hukum Allah. Jadi seluruh hukum itu dituruti, dipraktikkan di dalam kehidupan mereka. Tidak ada satupun yang mereka lewatkan. Yang ketiga adalah the remnant ini, umat yang sisa ini adalah mereka yang memiliki kesaksian Yesus. Apa itu kesaksian Yesus? Wahyu pasal 19 ayat 10 mengatakan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dan yang keempat, ini sangat penting. Pergerakan ini adalah mereka atau umat yang sisa ini adalah pergerakan yang dengan giat mengumumkan pekabaran 3 malaikat. 28 doktrin bab 13 yang berbicara mengenai umat yang sisa dan tugasnya menyimpulkan jika keturunan yang sisa yang diperangi oleh naga itu secara alkitabiah merujuk kepada pergerakan Advent. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 815, di sana mengatakan seperti ini. Sejak awal umat Masehi Advent hari ke-7 dengan berani memproklamasikan 3 pesan dari pasal 14 ayat 6 sampai 12, yaitu pekabaran 3 malaikat sebagai seruan terakhir Allah kepada orang-orang berdosa untuk menerima Kristus, dan dengan rendah hati meyakini bahwa gerakan mereka adalah gerakan yang disebut sebagai umat yang sisa. Artinya organisasi ini adalah umat yang sisa. Tidak ada badan keagama lain yang memproklamasikan pesan ini. Oleh karena itu, tidak ada yang lain yang memiliki dasar alkitabiah yang valid untuk mengklaim sebagai umat yang sisa dari ayat 17. Nah, tetapi di sana dikatakan seperti begini. Namun, orang-orang Advent menolak dengan tegas dan jelas segala pemikiran bahwa hanya mereka sendiri yang merupakan anak-anak Allah dan memiliki hak untuk masuk surga. Mereka percaya bahwa semua orang yang menyembah Allah dengan penuh ketulusan, yaitu dalam hal semua kehendak Allah yang telah diwahyukan, yang mereka pahami, pada saat ini adalah anggota potensial dari kelompok sisa terakhir yang disebutkan dalam pasal 12 ayat 17. Umat Advent percaya bahwa adalah tugas mereka yang serius dan hak istimewa yang penuh sukacita untuk membuat kebenaran-kebenaran ujian terakhir Allah begitu jelas dan begitu persuasif untuk menarik semua anak-anak Allah ke dalam kelompok yang dinubuatkan secara nubuat yang bersiap-siap
untuk hari Allah. Jadi sangat jelas di sini Gereja Masih Advent Hari ke-7 mengklaim bahwa organisasi ini adalah umat yang sisa. Tetapi dengan jelas juga mengatakan bahwa semua orang yang menerima dengan tulus wahyu kehendak Allah dengan penuh ketulusan adalah juga anggota potensial dari kelompok yang sisa ini yang disebutkan di dalam pasal 12. Nah, sebagai penutup atau aplikasi dari apa yang kita sudah diskusikan bersama, bagaimanakah caranya supaya saya yang takut akan Allah dapat menunjukkan itu dalam kehidupan saya? Karena seringkali kita takut akan Allah, namun kehidupan kita sepertinya tidak memuliakan Dia. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Ada informasi yang menarik yang dikatakan di dalam Alkitab. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi takut akan Allah adalah kewajiban setiap orang menurut Pengkhotbah 12 ayat 13. Nah, memuliakan Allah adalah menyatakan karakter Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita, sehingga kita membuat Allah dikenal, dan dalam segala sesuatu ketika kita membuat Bapa dan Anak dikenal, kita sedang memuliakan Allah menurut manuskrip 1890. Jadi paling tidak ada 7 hal yang boleh kita lakukan supaya kita boleh tunjukkan kita ini sedang dalam takut akan Tuhan. Yang pertama, menuruti perintahnya. Yang kedua, bertekun selalu di dalam doa. Yang ketiga, tidak menjauhi persekutuan doa dan persekutuan ibadah. Yang keempat, membagikan kasih. Untuk menyatakan Allah, kita perlu membagikan kasih dan melayani sesama. Yang kelima, menunjukkan sikap murah hati dan kebaikan, generosity. Yang keenam, hidup yang penuh dengan penyerahan dan iman kepada Tuhan. Dan yang ketujuh adalah sikap tunduk kepada Allah dan hidup dalam kerendahan hati. Dengan cara-cara demikian, kita boleh menyatakan siapa Allah kita. Allah itu adalah kasih yang penuh dengan kemurahan dalam kehidupan kita, dan orang pasti akan memuliakan Tuhan sebab kita memberikan teladan untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana hubungan iman dengan takut akan Allah dan memuliakan Dia? Apakah iman yang kuat itu boleh membuat kita takut akan Allah atau sebaliknya? Mari kita lihat bagaimanakah iman kita ditunjukkan kalau begitu. Iman ditunjukkan melalui penurutan, dan penurutan itu adalah bukti kasih kita kepada Yesus. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kita baca di sana di dalam buku Yakobus pasal yang kedua ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi inilah caranya kita menunjukkan iman kita, yaitu melalui perbuatan-perbuatan. Dan Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jadi kaitan untuk menunjukkan iman kita adalah melalui penurutan dan kasih kita, dan itu adalah bukti kasih kita kepada Yesus. Sekarang mari kita tanya, bagaimana kita boleh menunjukkan takut akan Allah, atau bagaimana takut akan Allah dinyatakan? Yang pertama itu pasti memuliakan Allah. Cara memuliakan Allah adalah penghormatan kepadanya, show respect, kasih kita, ketundukan, dan penurutan adalah hal yang sama. Jadi semakin kita turut akan Allah, maka itu menandakan iman kita juga sedang bertumbuh dan lebih kuat lagi. Semakin kita bertumbuh di dalam iman kita, maka kita akan semakin menunjukkan takut akan Allah, sebab kita mengasihi Dia karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya mari kita bertumbuh dalam kasih kepada Kristus, maka kita akan menunjukkannya lewat penurutan. Dan ketika kita menunjukkan lewat penurutan dan ketundukan kita kepada Allah, kita sedang memiliki iman, percaya bahwa Dia memegang kendali atas kehidupan kita sampai selama-lamanya. Bahkan ketika kita akan mengalami krisis yang paling hebat sekalipun, kita tidak akan pernah ditinggalkan sebab Dia mengasihi kita dan Dia selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa supaya kita hidup di dalam kasih akan Allah, bertumbuh di dalam iman kita, dan menunjukkannya di dalam takut akan Allah, turut kepada kehendak-kehendaknya. Mari tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu pada saat ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu akan meteraikan apa yang kami pelajari di dalam hati dan sanubari kami. Kami akan menjadi pribadi-pribadi
yang diperbaharui oleh kuasa-Mu, yang takut akan Tuhan, yang menunjukkan iman kami melalui kasih kami kepadamu. Dan pada akhirnya, krisis apapun yang boleh menimpa kehidupan kami, tidak akan memisahkan kami dari kasih Allah, sebab kami berpaut sepenuhnya kepadamu, sebab Engkaulah yang merancangkan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa kami, sempurnakanlah pengharapan iman kami, sebab kami berdoa memohon ampun dosa, hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.